Perkenalkan, nama saya Uci Angelin Sinaga dengan NIM 1905111253, Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester pengembangan profesi guru. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu yang berjudul Profesi dan Karakteristik Profesi. Nah, pasti kita sudah sering mendengar apa itu profesi. Pasti profesi identik dengan pekerjaan. Tetapi saudara-saudari, tahu nggak pengertian dari profesi itu apa? Nah, pasti saudara-saudari sudah tahu apa itu profesi. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua materi tentang profesi dan karakteristik dari profesi tersebut. Profesi. Kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession dan dari bahasa Latin yaitu professus. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu dan ahli di bidang tertentu. Pasti kita juga ngerti ya kan, profesi itu orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Jadi, mengacu pada asal kata, maka pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu dan keterampilan tertentu yang didapat dari pendidikan dan yang dimana pendidikan ini mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Jadi, secara umum pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus. Jadi, keterampilan dan pengetahuan itu khusus yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki profesi. Sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka yang memiliki profesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional. Profesional di sini yaitu seseorang yang memiliki keahlian teknis di bidang tertentu, misalnya arsitek, dokter, akuntan, tentara, pengacara, desainer, dan lain sebagainya. Contoh yang saya sebutkan tadi, mereka harus mengikuti pelatihan khusus, pengetahuan yang khusus juga, supaya mereka bisa disebut dengan profesional. Gak mungkin kan misalnya seorang arsitek, dokter, atau pengacara mereka disebut profesional kalau mereka tidak mengikuti pelatihan dan memiliki pendidikan yang bagus. Ya, disitulah disebut mereka sebagai seorang yang profesional. Nah, agar kita lebih memahami apa itu arti profesi, di sini saya akan menjelaskan, dan saya juga membaca pengertian profesi menurut para ahli. Yang pertama, Peter Jarvis pada tahun 1983. Menurut beliau, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual dan pelatihan khusus di mana tujuannya itu untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang-orang dengan upah tertentu. Jadi di sini intinya Peter Jarvis mengartikan profesi itu ialah orang yang memiliki intelektual atau pelatihan khusus. Di situ dia menjelaskan apa itu arti profesi. Dan yang kedua, menurut Everett Hughes pada tahun 1963. Menurut beliau, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu
di mana seorang yang profesional memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada kliennya. Yang ketiga, menurut Maurice L. Chogan pada tahun 1983. Nah, menurut beliau, pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Ini didasarkan pada struktur teoritis ya, dan dia juga mengambil kesimpulan profesi itu didasarkan oleh pengetahuan yang khusus juga ya, pengertiannya nggak jauh-jauh beda lah. Yang keempat, pengertian profesi menurut Edgar Henry Schein pada tahun 1962. Pengertian profesi adalah suatu set itu kayak misalnya sudah di situ semua. Kayak misalnya kita beli perabotan kan, di situ sendok, gunting, pisau, garpu, pokoknya dia dalam satu set gitu. Suatu set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari peran khusus di masyarakat. Pengertian profesi ini nggak jauh-jauh dari kata khusus, matang, pokoknya ya itu sih, khusus, intinya khusus. Selanjutnya menurut Dedi Supriyadi pada tahun 1998. Beliau mengartikan profesi ialah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Jadi menurut Dedi Supriyadi ini, seorang yang memiliki profesi itu harus memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi. Dia memiliki keahlian khusus, tanggung jawab, dan memiliki kesetiaan terhadap pekerjaan yang dipegangnya gitu. Dan yang terakhir, menurut Doni Kusuma. Menurut Dedi Kusuma, profesi adalah suatu pekerjaan dengan memiliki wujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian serta etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dan syarat profesi. Nah, yang pertama, ciri-ciri profesi. Terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Jadi saya bilang terus, kalau profesi itu nggak jauh dari kata khusus. Khusus, di mana keahlian atau pengetahuan tersebut didapat dari pendidikan dan pengetahuan atau bisa kita sebut dengan pengalaman, seperti pelatihan yang saya jelaskan tadi. Terus yang kedua, terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Nah, yang ketiga, dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan kita sendiri. Nah, itu yang bisa disebut dengan profesi. Yang keempat, seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti arsitek, dokter, pengacara, mereka harus memiliki izin khusus agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau misalnya dokter nggak memiliki izin untuk praktek, mereka tidak bisa melakukan prakteknya seenak hati sendiri gitu. Yang terakhir, pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Nah, saya juga akan menjelaskan syarat-syarat profesi. Tadi kan sudah ciri-ciri, sekarang syarat. Secara umum terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syaratnya sebagai berikut. Yang pertama,
memiliki pengetahuan khusus. Nah, khusus nggak pernah hilang. Dari apa yang saya jelaskan dari awal tadi sampai sekarang, nggak akan hilang kata khusus. Khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Yang kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Yang ketiga, menumbuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam. Jadi untuk menjadi seorang yang profesional atau orang yang bisa disebut memiliki profesi, bukan hanya sekedar latihan, tetapi ya seperti yang saya bilang tadi, mereka harus memiliki pelatihan yang cukup matang, yang cukup dalam, agar mereka bisa menjalankan kegiatan profesinya sesuai dengan apa yang latihan tadi. Yang selanjutnya, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Jadi nggak jauh-jauh beda ya gitu. Yang selanjutnya juga lebih mengutamakan kepentingan. Ya, udah saya bilang tadi, kita bisa disebut sebagai orang yang profesional atau orang yang memiliki profesi, kita harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan kita sendiri. Selanjutnya, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesinya. Jadi ya misalnya kayak mereka melakukan atau mengadakan organisasi yang memang memiliki bidang profesi masing-masing gitu. Yang selanjutnya, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan karakteristik profesi. Pada dasarnya, profesi sangat berhubungan dengan pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar orang mengambil kesimpulan, mengambil pengertian profesi itu identik dengan pekerjaan. Namun, tidak semua jenis pekerjaan termasuk profesi. Ingat ya, tidak semua jenis pekerjaan itu termasuk ke dalam pengertian profesi. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara profesi dan pekerjaan lainnya. Biar saya jelaskan. Yang pertama, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis, di mana para profesional memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif, dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, adanya pendidikan yang ekstensif, di mana proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius. Selanjutnya, terdapat ujian kompetensi, yaitu ujian mengenai pengetahuan atau kompetensi di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes tersebut. Selanjutnya ada karakteristik terdapat pelatihan institusional, yaitu suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Jadi kita harus ingat dulu, kita harus mengikuti pelatihan institusional tadi. Selanjutnya, adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. Nah, jadi untuk para anggota, untuk meningkatkan statusnya dari anggota, kita harus mengadakan asosiasi profesional tadi. Yang kelima, adanya lisensi, yaitu sertifikat di bidang tertentu sehingga seorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya. Jadi agar kita bisa dianggap seorang yang profesional, seorang yang memiliki profesi, kita harus memiliki sertifikat pada keahlian kita sendiri.
keahlian kita sendiri ya. Yang keenam, kode etik profesi, yaitu suatu prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya ya, agar bekerja sesuai aturan. Yang ketujuh, adanya otonomi kerja, di mana pengendalian kerja dan pengetahuan teoritis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar. Nah, yang kedelapan, mengatur diri. Seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Jadi ini murni dari organisasi profesi aja, gak ada campur tangan dari pemerintah. Yang kesembilan, layanan publik dan altruisme. Altruisme, di mana pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi yang dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-10, status dan imbalan tertinggi, di mana seorang profesional yang sukses akan mendapatkan status yang tinggi dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Nah, jadi inti dari yang saya jelaskan tadi, karakteristik yang saya jelaskan 10 tadi, yang saya bacakan, yang paling penting itu kita harus memiliki persiapan yang matang, pendidikan yang bagus, pelatihan yang khusus juga, dan yang salah satunya tadi saya bilang sertifikat di bidang tertentu, agar kita bisa disebut seorang yang profesional dan memiliki profesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab guru, karena menurut saya guru itu memiliki sebuah profesi. Tanggung jawab guru-guru dikatakan sempurna apabila mempunyai tanggung jawab yang dijalankan dengan baik. Saya berkuliah di pendidikan ekonomi, dan pada dasarnya dan pada akhirnya saya akan menjadi seorang guru gitu ya. Amin. Guru adalah seorang pendidik yang juga merupakan pembimbing. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, mendidik. Guru juga bisa menjadi seorang pembimbing bagi siswa-siswanya. Bukan hanya menjelaskan di depan apa materi hari ini atau lain sebagainya, tetapi seorang guru juga harus bisa menjadi pembimbing, menjadi seperti guru yang memiliki banyak talenta gitu, tidak hanya mengajar. Dalam bidang kemanusiaan di sekolah, guru juga harus bisa menjadi orang tua kedua bagi siswa di sekolah. Pasti kita juga udah sering gitu ya, udah sering dengar juga bahwasanya guru itu orang tua kedua kita di sekolah. Nah, para ahli menyebutkan bahwa tanggung jawab guru harus bisa menuntut murid untuk belajar. Yang terpenting adalah, ingat ya, yang terpenting adalah membuat rencana dan menuntut murid untuk melaksanakan kegiatan belajar guru agar mencapai pertumbuhan serta perkembangan seperti yang diharapkan. Guru juga mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam membina kurikulum sekolah. Guru sesungguhnya adalah kunci yang paling tahu mengenai keperluan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi guru itu saya salut lah sama guru. Gimana ya bilangnya, guru itu multi talent. Mereka juga bisa membimbing, mendidik, pokoknya semua bisa dikerjain guru. Guru mempunyai tanggung jawab moral, di mana setiap guru harus mempunyai kemampuan untuk menghayati perilaku serta etika yang sesuai dengan Pancasila serta mengamalkannya.
tanggung jawab guru dalam bidang pendidikan di sekolah adalah harus menguasai cara pengajaran yang efektif, di mana guru tersebut harus bisa menjadi model bagi murid-muridnya yang bisa memberikan nasihat, menguasai teknik bimbingan serta layanan, dan bisa membuat evaluasi lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil tenaga keguruan. Profil ideal seorang guru dapat diartikan dengan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda. Secara konseptual, guru yang diharapkan adalah sosok guru yang ideal, diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Berikut saya akan menjabarkan profil guru yang ideal dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang siswa. Nah, di sini guru ideal menurut pandangan siswa adalah guru yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi belajar, sumber keteladanan, ramah dan penuh kasih sayang. Nah, mungkin menurut siswa memang seperti itu guru yang ideal menurut para siswa ya. Sebagai guru teladan harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil dan idola. Jadi di sekolah itu guru nggak hanya mengajar, nggak hanya menyampaikan materi, dah selesai. Kita juga harus bisa dinobatkan lah ya, menurut saya, dinobatkan menjadi guru yang teladan menurut siswa dan guru idola menurut para siswa. Guru ideal adalah guru yang tidak materialistis. Artinya, guru dalam perlakuannya terhadap anak didik tidak membedakan mana murid yang miskin, mana murid yang kaya, mana murid yang cantik, mana murid yang murid yang tidak cantik, atau lain sebagainya. Tetapi, guru juga tidak boleh pilih kasih dan objektif dalam segala hal, dalam menjawab pertanyaan secara gamblang, jelas, dan mudah diterima. Yang kedua, dari sudut pandang orang tua. Nah, menurut orang tua, guru yang diharapkan adalah sosok yang dapat menjadi mitra pendidik bagi siswanya, bagi anak-anaknya. Di sini orang tua memiliki harapan agar guru mereka dapat menjadi orang tua kedua. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, kerinduan, maksudnya harapan dari orang tua, guru itu harus bisa menjadi orang tua kedua mereka di sekolah. Selain itu, guru ideal bagi orang tua yaitu guru yang dapat berkomunikasi baik dengan orang tua mengenai perkembangan potensi belajar anak didik di sekolah. Orang tua juga merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat akan melihat dan menilai perbuatan guru, bagaimana guru meningkatkan kualitas layanan pendidikannya, bagaimana guru memberikan arahan, bagaimana guru mengajar anak-anak di kelasnya, dan bagaimana cara guru itu memberikan dorongan kepada peserta didiknya. Dan yang ketiga, dilihat dari sudut pandang pemerintah. Menurut pemerintah, guru yang ideal itu adalah guru yang dapat dituntut untuk profesional sebagai unsur penunjang kebijakan pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Guru yang profesional adalah guru yang dapat menempatkan dirinya pada profesinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki profesi itu menurut pendidikan yang kita dapat, pengalaman yang kita alami gitu. Guru adalah orang yang profesional. Artinya, secara formal mereka disiapkan oleh lembaga atau institusi pendidikan yang berwenang. Jadi, guru ini tidak sembarangan profesi ya dibilang. Guru ini
Nah, seperti yang saya bilang tadi, guru ini adalah seseorang yang disiapkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang loh. Jadi makanya banyak disebut guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Selanjutnya yang keempat, dilihat dari sudut pandang budaya. Dari sudut pandang budaya, guru merupakan subjek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pelestarian nilai-nilai budaya. Hal ini berarti guru yang ideal adalah guru yang dapat mewariskan dan menjaga nilai-nilai budaya bangsa Indonesia atau terutama bangsa Indonesia kepada anak didiknya. Karena kan kebanyakan anak-anak sekarang, anak-anak remaja hampir lupa dengan budaya Indonesia. Jadi di sini peranan guru yang ideal adalah guru yang dapat mewariskan dan menjaga nilai-nilai budaya Indonesia. Selanjutnya, kompetensi guru. Konsep dasar kompetensi yaitu yang pertama, competence is being competent. Yang kedua, competent refers to persons having ability, power, ability, skill, knowledge to do what is needed. Yang ketiga, kompetensi is ration performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition. Seorang profesional harus memiliki karakteristik utama. Harus dong ya. Yang pertama, memiliki atau melakukan suatu pekerjaan dengan profesional. Jadi orang yang profesional itu ya harus profesional pekerjaannya, nggak boleh sembarangan. Yang kedua, menguasai peringkat pengetahuan yang menjadi bidang pekerjaannya. Jadi untuk menjadi seorang yang profesional, kita juga harus memiliki pengetahuan yang memang pada bidang kita. Yang ketiga, menguasai perangkat keterampilan, cara bagaimana dan dengan apa yang harus dilakukan dalam bidang pekerjaan tersebut. Yang keempat, memahami perangkat tentang kelayakan, tentang kebersihan yang diperolehnya. Nah, perangkat komponen dan indikator kompetensi. Yang pertama, performance komponen. Yang kedua, subject komponen. Yang ketiga, professional komponen. Yang keempat, proses komponen. Yang kelima, adjustment komponen. Yang keenam, attitude komponen. Nah, saya juga akan menjelaskan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Yang pertama, kompetensi guru pedagogik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengolah pembelajaran peserta didik. Kompetensi menyusun rencana pembelajaran menurut Johnny pada 1984 adalah kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan yang pertama, merencanakan perorganisasian bahan-bahan pengajaran. Yang kedua, merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, merencanakan pengelolaan kelas. Yang keempat, merencanakan penggunaan media dan sumber pembelajaran. Yang kelima, merencanakan penilaian prestasi siswa. Menurut Depdiknas pada tahun 2004, mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi. Yang pertama, mereka harus mampu mendeskripsikan apa tujuannya dan juga mampu memilih materi, mengorganisir materi, menentukan metode atau strategi pembelajaran. Mereka juga harus mampu menentukan sumber belajar atau media atau alat peraga dalam pembelajaran tersebut.
selanjutnya menyusun perangkat penilaian, menentukan teknik penilaian, dan mengalokasikan waktu. Dan yang kedua, kompetensi kepribadian guru. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik. Nah, sebagai seorang model guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian. Di antaranya, yang pertama, kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Yang kedua, kemampuan untuk menghormati dan menghargai. Itu sangat penting ya. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku sesuai norma. Itu juga wajib. Yang keempat, mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru. Maksudnya di sini misalnya kita harus sopan santun gitu. Harus sopan santun, kita mengerti tata krama. Yang terakhir, bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi sosial. Ada kompetensi profesional guru. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, keterampilan bertanya. Dalam bertanya, seorang guru minta penjelasan dan untuk mengetahui sesuatu. Dalam proses belajar mengajar, bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan positif untuk siswa SD seperti memberikan pujian, penghargaan, dan persetujuan atas perilakunya. Yang ketiga, keterampilan membuat. Di sini variasi stimulus, yaitu variasi dalam konteks belajar mengajar, merujuk pada tindakan guru yang sengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian siswa selama